Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Izinkan saya memaparkan tugas presentasi project karakter building. Perkenalkan sebelumnya nama saya Luis Vido Yosep Panjutan Situmorang dengan NIM 2702454611 dengan kelas TYDA. Latar belakang, pekerja penerima upah di Indonesia memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi. Namun masih banyak yang belum menerima upah layak dan perlindungan sosial yang memadai. Pertimbangan upah, lemahnya penegakan regulasi, serta rendahnya cakupan jaminan sosial membuat posisi pekerja rentan. Padahal sesuai SDG poin 8, setiap pekerja berhak atas pekerjaan layak dan jaminan sosial. Kebijakan pengupahan dan pelindungan sosial perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana implementasi kebijakan upah di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja menerima upah? Dua, sejauh mana sistem jaminan sosial mampu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia? Tiga, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan upah dan jaminan sosial bagi pekerja menerima upah? Empat, bagaimana sinergi antara kebijakan pengupah dan jaminan sosial dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi pekerja di Indonesia? Lima, bagaimana kebijakan upah dan pelindungan sosial dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian pekerja layak sesuai dengan SDG nomor 8. Hasil temuan di lapangan. Satu, implementasi upah minimum belum merata. Upah minimum berjalan cukup efektif di sektor formal dan perusahaan besar karena diawasi ketat dan memiliki sumber daya. Namun, di sektor informal dan UMKM, banyak pekerja menerima upah di bawah standar karena perusahaan kecil tidak mampu secara finansial. Kemudian, minimum pengawasan pemerintah dan kurangnya edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya upah layak. Kedua, upah layak dan kesejahteraan. Walaupun upah minimum mencukupi kebutuhan dasar, itu belum cukup untuk taraf hidup yang sejahtera. Ini terutama dirasakan oleh pekerja level pemula atau entry level. Pekerja di daerah yang biaya cukup tinggi, seperti Kalimantan atau Papua. Ketiga, ketimbangan upah gender. Nah, masih ada diskriminasi terhadap perempuan, di mana mereka menerima upah lebih rendah untuk pekerjaan yang sama atau setara. Solusi yang pertama, optimalisasi implementasi upah yang minimum. Yang pertama, meningkat pengawasan terhadap kepatuhan UMK, terutama di sektor informal dan UMKM. Kemudian edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil tentang pentingnya dan cara penerapan upah layak. Kemudian skema insentif, misalnya keringanan pajak bagi UMKM yang mematuhi ketentuan upah minimum. Solusi kedua, penghapusan ketimpangan upah gender. Nah, audit dan transparan pengupahan berbasis gender di setiap perusahaan. Kemudian kampanye kesadaran publik tentang kesetaraan upah dan pelatihan SDM. Solusi selanjutnya, kebijakan afirmatif seperti kota dan insentif untuk perusahaan yang menjamin kesetaraan upah gender. Solusi ketiga, formulasi kebijakan yang pengupahan itu seperti penerapan upah berbasis produktivitas dan interaksi lokal, bukan hanya UMP atau UMK nasional. Seperti penerapan bonus atau tunjangan berbasis kinerja
yang terukur dan transparan. Refleksi pribadi saya, sebagai generasi muda yang akan memasuki dunia kerja, saya menyadari bahwa kebijakan upah yang adil dan jaminan sosial yang menyeluruh merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau SDG 8. Pengalaman dan cerita dari seseorang di sekitar saya memperlihatkan bahwa tanpa pelindungan terhadap kesejahteraan pekerja, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Oleh karena itu, saya percaya pentingnya peran aktif semua pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem kerja yang adil, manusiawi, dan inklusif. Saya berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja demi kesejahteraan bersama. Sekian pemaparan presentasi tugas akhir saya. Terima kasih.